Paskibraka Angkatan 9 SD Negeri Jaranan, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan mempersembahkan sebuah video praktik coaching untuk supervisi akademik modul 2.1 bersama Ibu Ika Wijayanti dari SD Kaliblok. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Muslimah. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Muslimah. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk kita berbincang-bincang sebentar ya, bareng sekitar 15 menit gitu ya. Oke. Baik, sekarang apa yang ingin panjenengan cerita kayak gitu, mau jangan omongan kepada saya. Oke, makasih waktunya Bu Muslimah. Saya ingin cerita sama Bu Muslimah, aku sama guru kelas bawah ya. Saya tuh ada kesulitan Bu untuk memberikan fasilitasi murid saya yang anaknya itu malas untuk membaca. Jadi saya punya kasus beberapa siswa saya itu dia tidak suka membaca, tapi dia suka menulis. Gitu. Dia suka menulis. Jadi semacam untuk memindahkan kalimat eh, dari papan tulis disalin itu mereka suka, tapi mereka tidak mau membaca. Jadi kalau memindahkan itu hanya huruf saja. Jadi huruf per huruf bukan dieja begitu. Terus biar mereka bisa Oh iya, baca. Ya, begitu ada ya. sekitar 3 anak. Oh ya, semuanya berapa Bu? Berapa anak semuanya untuk satu kelasnya? Ada Halo Bu Ika. Halo Bu Ika, putus-putus Bu Ika. saja. Kalau yang lainnya sudah lancar. Kalau yang lainnya sudah lancar. Waduh Bu Ika, kendala sinyal ini. Halo Bu Ika. Halo. Ya Bu Ika, putus-putus suaranya halo. Bu Ika. Mungkin cari sinyal yang lebih baik. Halo. Ini sudah di tempat yang paling maksimal ini, Bu. Oke, ya. Halo, ya. apakah dengar dengan baik? Ya, oke. Sudah ya. Terus kan ya gimana? Ya, saya punya masalah seperti itu. Sebaiknya bagaimana, nggih? Gitu. Terus selama ini sudah berjalan 1 semester hampir ya, itu sudah apa yang sudah panjenengan lakukan untuk untuk memberikan pembelajaran, karena dia itu kurang dalam hal tulisnya ya, yang kurang ya. Sebenarnya saya sudah ada 2 hal yang saya lakukan. Yang pertama saya itu memfasilitasi mereka belajar sesuai dengan kemauan mereka. Misalnya saya sudah merancang pembelajaran membacanya itu dengan melalui metode permainan, sudah pakai metode kata, saya buat game semenarik mungkin supaya mereka itu suka untuk membaca, merangkai kata menjadi kata, merangkai kata menjadi kalimat, itu sudah saya lakukan. Bahkan saya sudah memberi semacam kuis, semacam apa ya, jadi nanti mereka lebih bisa berlomba untuk berusaha untuk membaca begitu. Kurang Baik, maksimal. ya begitu ya, sudah panjenengan sudah melakukan hal-hal yang sudah bagus. Namun saya tanya itu, apakah dari yang sedang panjenengan lakukan, yang sudah panjenengan lakukan itu kira-kira tingkat keberhasilannya sampai di grade berapa kalau panjenengan bisa mengukur 1 sampai 10 begitu? Kalau grade keberhasilan 1 sampai 10 saya baru mencapai angka kepuasannya 5. Tapi saya juga berusaha untuk meningkatkan untuk ya, baru 5. Pokoknya saya masih belum puas lah. Karena mereka sifatnya anak kelas 1 itu kan cepat bosen dan moody gitu kan. Kayaknya mereka tidak modelnya itu kurang apa ya, kurang greget gitu. Apakah
saya yang masih kurang atau momennya mungkin saya kayaknya yang tak rasakan itu momennya yang masih agak salah saya. Momen untuk melakukan Ya, kegiatan. oke. Momennya ya yang kurang ya. Mungkin ada trik apa yang mungkin panjenengan bisa lakukan agar grade-nya itu bisa bertambah gitu. Kira-kira apa yang mungkin bisa lakukan? Rencana saya itu nanti saya jadi kadang ketika saya memberikan terapi, ketika saya memberikan perhatian khusus kepada 3 anak saya itu yang mempunyai kelemahan dalam membaca itu terkadang terganggu oleh teman-teman yang lainnya, sehingga kalau terganggu kan saya hasilnya juga tidak maksimal ya Bu ya. Saya kayaknya menyediakan waktu yang Ya, luang, jadi menyediakan waktu di luar eh, jam ketika teman mereka belum datang gitu. Bisa mungkin pagi atau setelah pulang sekolah. Tentunya itu juga saya akan melakukan diskusi bersama orang tuanya supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Karena memang yang dibutuhkan di sini selain saya mengajari di sekolah juga saya membutuhkan mereka belajar mandiri di rumah bersama orang tuanya. Gitu. ya memang begitu ya Bu, karena memang kita tidak bisa terlepas hanya mendidik di sekolah saja ya karena keterbatasan waktu, sehingga memang kita harus bekerja sama, berkolaborasi dengan orang tua wali. Memang hal itu memang sudah harus kita lakukan, di mana anak itu biar kita juga sejalan dengan apa yang menjadi tujuan kita di sekolah, dan di rumah juga orang tua bisa mendampingi untuk mencapai tujuan itu. Nah, selama ini kerjasama dengan orang tua itu apakah sudah terjalin dengan baik? Sudah Bu, sudah baik dan saya rasa juga malah sudah lebih dari kalau saya sampaikan dari skala 1 sampai 10 untuk kerjasama dengan orang tua sudah di range angka 9 karena ternyata orang tua Oh iya, memberikan respon yang baik karena mereka kan baru transisi dari PAUD menuju SD. Jadi orang tua di sini dalam hal ini masih sangat luar biasa perhatiannya untuk melakukan penyesuaian dari perpindahan ya, dari PAUD ke SD. TK ya. Ya, ya. Mm-mm. Baik, Bu Ika, memang bagus sekali yang sudah panjenengan rencanakan. Nah, untuk ini, untuk kegiatan selanjutnya, apa rencana ke depan panjenengan untuk skala prioritasnya dengan 3 anak tersebut? Pokoknya saya memang punya skala prioritas untuk saya yang belum bisa membaca harus kan secepat mungkin bisa membaca karena saya merasa bahwa kalau mereka tidak bisa membaca itu layaknya seperti orang buta. Jadi kalau mereka itu buta, itu kan corone bunek ya, nggak tahu apa-apa, cuma Ya, belajar dari mendengar saja. Cuma tidak seketika satu serta merta terus saya harus dalam kurun waktu yang mendadak dan cepat mungkin itu harus bertahap dan berkala gitu ya. Cuma disesuaikan juga dengan tahap perkembangan mereka gitu. Nanti takutnya kalau terlalu kita pressure, kita beri penekanan, mereka menjadi malah jatuhnya tidak menjadi senang, tapi jatuhnya malah menjadi kayak seperti yang trauma atau takut gitu ya. Eh, Cuma yang ya betul. sudah saya yang sudah saya lihat ternyata kalau sudah bisa baca itu mereka akan semakin ingin tahu dan ingin tahu. Ya, betul, betul Gitu. ya. Ya. Ya, memang betul ya. Kalau anak tersebut kita press gitu ya, kita press itu justru bukan anak itu tambah pintar, tetapi memang anak tersebut malah jadi tidak bisa berpikir jernih. Kalau kita kita sendiri juga seperti itu ya. Sehingga ketika anak mengalami pressure dan mengalami tekanan dari luar itu memang hampir separuh otak kita itu tertutupi oleh perasaan-perasaan yang mungkin takut, mungkin eh, apa namanya takut dengan tidak berhasil, percaya dirinya juga akan berkurang. Ya.
Nah, setelah Anda sudah mempunyai apa namanya target ya, mempunyai skala prioritas untuk panjenengan itu bisa mengentaskan anak-anak itu bisa membaca dan menulis paling tidak ya untuk kelas 1 itu, dan itu memang keterampilan yang wajib dilakukan atau harus dikuasai oleh anak-anak ketika anak itu kelas 1 dan kelas 2. Saya pun di kelas 2 seperti itu. Nah, adakah komitmen panjenengan itu untuk bisa target sekian harus sudah selesai atau setelah naik kelas 2 harus selesai, itu target atau komitmen panjenengan bagaimana? Iya, saya ada Bu. Jadi saya memang punya target jangka menengah dan jangka panjang untuk yang siswa dengan keadaan yang 3 siswa yang berkebutuhan untuk diperhatikan lebih tadi. Saya menargetkan lancar membaca dasar saja. Jadi sampai nanti kira-kira naik kelas itu sudah lancar. Tapi untuk yang lainnya yang sudah lancar membaca dasar sekarang, mereka saya targetkan ketika nanti naik kelas 2 itu sudah bisa membaca dengan intonasi yang tepat. Kemudian mereka bahkan saya ada sebuah rencana mereka bisa menulis dan bisa menulis gitu, menulis hasil karya mereka untuk dipajang di majalah dinding kelas, setidaknya di situ. Kalau yang ini kan selama ini saya buat mereka cuma mengutip, cuma menyalin gitu ya, tapi nanti saya ingin mereka punya produk yang dihasilkan, tapi itu benar-benar dari karya mereka sendiri. Halo? Ya, 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 ya. Baik, bagus sekali Bu Ika. Ya, pertanyaan terakhir mungkin ya, memang menimpali kembali ataupun tarik kembali, memang anak itu memang harus kita mungkin habitual action ya. Jadi kalau dimana kita itu anak itu moodnya kurang, kemudian kita harus ngepres itu tidak bisa. Nah, kita mungkin pakai habitual action. Jadi masuk sekolah pertama kali, masuk kelas, kemudian kita beri sesuatu yang mungkin menjadi kebiasaan mereka membaca dan setelah literasi begitu ya Bu ya. Mungkin di kelas 1 kita sudah melaksanakan itu. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang panjenengan lakukan ini bagaimana siapa saja yang terlibat selain orang tua? Halo? Halo? Apa yang guru-guru yang mengajar di kelas saya, misalnya kayak guru olahraga, guru PAI gitu ya, guru bahasa Inggris, guru mata pelajaran lain yang juga mengajar di kelas saya. Saya juga berkonsultasi, saya juga menyamakan persepsi dan visi saya dengan mereka dengan apa yang menjadi target saya untuk ke depan. Oke ya, bagus sekali Bu Ika untuk sesi ini coaching kita. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lebih baik lagi dan juga mudah-mudahan nanti yang 3 itu bisa mentas sampai ke kelas 2 ya. Jadi nanti kelas 2 harapannya nanti bisa membaca dengan intonasi yang benar sehingga mereka bisa mengetahui isi apa yang mereka baca. Begitu ya Bu Dida ya Bu Ika. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi untuk menangani anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Muslimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya akan melakukan bersama saya Bu Muslimah. Saya berperan sebagai coach, kemudian Bu Muslimah adalah coachingnya. Bu Muslimah dari SD Jaranan, saya Bu Ika dari SD Kalipunut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Muslimah. Waalaikumsalam Bu Ika. Ya. Apa kabar hari ini Bu Muslimah? Alhamdulillah, walaupun agak merindukan kasih sayang, meriang begitu ya. Karena memang mungkin agak flu begitu mau menyerang sehingga ini agak cumleng, ini agak anget gitu sebenarnya.
tadi mau pingin main Zoom aja di rumah biar tenang, tetapi karena saya juga nggak enak suasananya di sekolah masih pada sibuk, sehingga ya terpaksa saya harus ya walaupun duduk-duduk di sini tetap apa namanya tetap tetap eksis di sini begitu. Ya Bu Ika, halo. Sudah ini ya Bu ya. Ya. Selama ini dalam Ibu melakukan pembelajaran di kelas, apakah ada masalah, ada yang bisa kita sharing, kita bagi untuk kita ngobrol bareng Bu, disampaikan. Ya Mbak Bu Ika, terima kasih atas pertemuan ini, mudah-mudahan nanti bermanfaat ya. Sebenarnya memang setiap pembelajaran pasti ada masalah ya, karena memang hidup kita memang penuh dengan masalah, memang dikasih masalah. Nah, dalam hal ini pembelajaran yang saya lakukan di kelas ada beberapa masalah yang tentunya membuat kita itu harus lebih porsinya lebih untuk menangani anak-anak tersebut. Di mana dua anak itu, saya 19 orang, yang dua orang tersebut itu yang pertama fokusnya kurang, yang kedua memang agak kalau saya menilai itu berkebutuhan khusus begitu ya. Tetapi grade kebutuhan khususnya seberapa saya juga kemarin sudah dapat assessment, tetapi sudah agak beberapa satu kelas satu sehingga saya lupa seberapa jauh dia itu termasuk anak yang berkebutuhan khusus gitu. Dan itu tidak belum bisa membaca, menulis juga sama, hampir sama dua-duanya, dan fokusnya hilang yang satu. Berarti Ibu sudah melakukan analisis dengan melakukan asesmen ya, sudah melakukan asesmen berarti kemudian sudah menyelami keadaan putra jenengan yang butuh perhatian seperti itu tadi ya. Berarti satu langkah awal yang sudah baik yang sudah tepat, melakukan asesmen awal untuk kemudian bukan hanya identifikasi dari tampak mata kita sehari-hari, tapi juga kita melihat dari penempatan ilmu psikologis gitu ya. Jadi ya itu memang cabang ini kita terbatas untuk menguasai, dan kita memang sebaiknya minta tanya kepada orang yang lebih paham gitu ya. Untuk selanjutnya apa sih sebenarnya targetnya Ibu ke anak yang memang dengan notabene keadaan berbeda itu, apa yang Ibu inginkan, apa yang Ibu harapkan dari anak yang berkebutuhan khusus atau yang diperhatikan itu, targetnya itu apa ke mereka sebenarnya? Yang pertama, yang ada dua macam kan, dua anak itu dua macam, dua typical ya. Yang typical pertama itu kehilangan fokus. Nah, saya sudah berkolaborasi dengan orang tua untuk ketika saya itu memberikan pembelajaran khusus untuk anak tersebut, minta tolong untuk di rumah juga dilanjutkan. Namun rupanya kedua-duanya responnya itu kurang. Artinya kalau saya cek di rumah belajar apa tidak, sehingga hampir seolah-olah putus hubungan begitu, putus hubungan antara pembelajaran di rumah dan di sekolah. Nah, selama ini saya sudah sudah memberikan target saya itu kelas 2 selesai, anak tersebut minimal sudah bisa membaca dua-duanya. Namun yang pertama, karena saya melihat yang berkebutuhan khusus itu memang dari lafalnya berbicara aja masih agak kurang, kemudian penalarannya juga sangat kurang, kemudian kalau ditanya juga menjawabnya tidak bisa sesuai dengan pertanyaan, sehingga target saya tidak begitu terlalu muluk-muluk begitu. Artinya anak itu ya syukur bisa membaca dengan baik, dengan lancar, tetapi minimal ya bisa sedikit beberapa kata bisa gitu. Oke Bu, kita bicara masalah tadi asesmen awal ya. Setelah apa yang Ibu lakukan, sudah di asesmen, sudah melakukan kerjasama dengan orang tua, sudah
melakukan sampai ke tahap sekarang ini, eh, Ibu merasa Ibu sekarang dari apa yang Ibu tujukan dari targetnya Ibu itu sekarang posisinya sedang berada pada range berapa keberhasilannya? Untuk keberhasilan itu saya tidak berani muluk-muluk karena memang Hmm, untuk anak yang menangani anak dengan kurang fokus itu sangat sulit sekali, sehingga untuk sekarang ini targetnya itu mungkin saya baru ke grade 5 kali ya, 5 grades. Ya, karena memang belum hmm, benar-benar anak itu dari kelas 1 saya tanganin sampai ke kelas ini. Setiap pagi saya sudah kasih tugas, sudah kasih spesial untuk membaca. Walaupun yang satu tidak mau, tetapi yang satu tetap mau, masih mau, alhamdulillah. Namun ada grades, ada ya itu 5 itu yang sudah saya lakukan, saya lakukan itu apa di antara grade-nya sekitar 5 gitu, naik turunnya 5 gitu. oke. Eh, tapi Ibu punya keyakinan kan, Ibu punya semangat untuk ini masih bisa ini, baru setengah perjalanan belum sampai ini. Ya, Kan nanti misalnya mau tak grade ke grade 8, target ke 8, Bismillah bisa ya Bu ya, Insya Allah Insya Allah bisa ya. Minimal pasti satu kita bisa, insya berhasil. Allah ya. Syukur Ya, kedua-duanya bisa. ya, memang ya nanti kita bersamai mereka sesuai dengan kemampuannya. Banyak hal pertimbangan yang harus kita lihat juga, tidak kita paksakan. Kita juga melihat dari sisi lingkungan keluarga, sisi lingkungan tempat bermainnya, pendukung-pendukungnya gitu. Menurut Bu Imah, sampai dengan tahap ini, apa hal yang Bu Imah rasa aku paling kesulitan sama anak ini itu gangguannya di bagian apa yang menurut Bu Imah itu jadi hal pengganggu sekali atau hal yang sangat membuat menghambat untuk tercapaian apa yang jadi fokusnya Bu Imah. Jadi dua tipikal anak itu memang spesial begitu ya. Yang satu itu yang mengganggunya itu anak tersebut itu kehilangan fokus. Kemarin sudah di asesmen, ternyata memang fokus anak tersebut itu jauh di bawah standar. Sehingga ketika saya kasih soal dengan satu baris saja, satu baris kalimat, itu hampir seperempat jam dia bisa. Walaupun kata demi kata sudah diulang sampai 10 kali. Bahkan kalau dia lupa, satu kata itu saya ulang sampai 10 kali. Demi kata satu kata saya ulang 10 kali. Nanti diulang kembali, lupa semua. Nah, di situ kesulitan saya di situ untuk yang satu yang kehilangan fokus. Kemudian yang satunya itu anak tersebut dari penalarannya kurang. Sehingga kalau saya memberikan sesuatu soal atau apapun itu jawabannya gimana ya? Kadang nggak mau, anak tersebut nggak mau. Ayo membaca, nggak mau. Nah, itu yang dirayu sampai mapan malah nanti jadi blank anak tersebut, sehingga marah, kadang nangis, kadang lari keluar. Nah, sehingga sampai saat ini pun saya melakukan latihan membacanya sesuai dengan apa yang ia inginkan. Artinya ketika dia moodnya ada ya saya langsung mau, kalau mau ya langsung, kalau enggak ya nanti saya kasih tugas yang lain, mungkin menulis kalau dia mau ataupun menggambar atau yang lain gitu. Eh, yang jelas posisi saya paham dengan posisinya Bu Imah saat ini dengan Bu Imah harus punya tanggungan siswa selain dua itu yang juga harus diupgrade kemampuannya. Terus kemudian yang juga harus bisa perhatian itu tentunya itu sangat menyita waktu, menyita tenaga, menyita pikiran. Tapi insya Allah dengan kerjasamanya Bu Soimah dengan keluarga, dengan orang tua, nanti apa yang menjadi target dan menjadi prioritasnya Bu Soimah itu eh, akan berhasil. eh Coba Bu, saya jadi apa, tambah eh, tambah ingin menanyakan lebih tahu si anak ini kalau dari kemampuan intelijensinya hasil asesmennya itu apakah baik-baik saja ataukah cuma kelemahannya di fokus ataukah memang secara IQ-nya juga tidak sesuai standar rata-rata. Dua-dua
Dua-duanya kurang semua. Ya. Dari Oh, IQ-nya kurang, dari fokusnya kurang, ya itu dua-duanya ada di bawah standar. jadi memang di sumber daya manusianya yang berupa IQ-nya memang sudah ada basic kurang ya Bu. Jadi ini tantangan yang luar biasa berat memang Ibu Ima bisa menyelesaikan berakhir dengan baik. Kemudian saya tanya Bu Ima, kira-kira Bu Ima nanti akan selesai ini targetnya untuk terakhir ya, berapa waktu, kemudian ada target apa untuk komitmen untuk menyelesaikannya, kemudian apa rencana indah yang Bu Imah inginkan, aksi terakhirnya pokoknya nanti ingin ada produk lagi. Ya, ya ada target nih. Terus tentu apa yang kita lakukan pasti mempunyai target gitu. Nah, target saya itu nggak akan muluk-muluk asal anak itu sampai di kelas 2 itu tuntas dalam membaca dan menulisnya. Walaupun anak tersebut masih mungkin kurang lancar, tetapi karena dengan posisi ataupun kondisi anak tersebut yang memang di bawah standar, sehingga minimal sudah bisa menulis dan bisa membaca walau masih kurang lancar. Itu target saya seperti itu. Nanti di kelas 3 insya Allah kami kolaborasi dengan guru kelas untuk bisa memberikan perhatian lebih untuk keduanya. Pokoknya semuanya disesuaikan dengan keadaan, disesuaikan dengan kondisi, target disesuaikan dengan keadaan siswa masing-masing. Karena setiap Kemampuan anak ya. ya keadaan dan kemampuan masing-masing. Semangat pokoknya Bu Imah, semoga apa yang Bu Imah lakukan ke anak-anak nanti bisa lebih terfasilitasi dengan kesabaran jenengan, dengan Amin. dengan rencanakan. Jadi kita yuk sama, saya juga bersama punya siswa yang berkebutuhan khusus. Semoga nanti setidaknya kita memberikan pengalaman terbaik ke anak-anak kita ya. Iya. Jadi untuk hasil akhirnya sudah dipasrahkan sama yang kuasa, sing penting Iya, ikhtiar, betul. Usaha ikhtiar gitu ya. Iya. Ya, kira-kira begitu ya Bu Imah. Semoga apa yang kita obrolkan yang ini banyak manfaat, bisa memberikan kabar ke kita untuk mendidik anak-anak kita. Terima kasih Bu Imah untuk waktunya. Wassalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat salam Ibu. Ya, dari siapa? Dari Bu Rita. Ini orangnya ada di sini, beliaunya ini. Ya. Masih ingatkah Anda dengan Bu Rita? Bu Rita adalah teman saya, teman juga, teman pelajar, teman teman minum obat di Gerus. Hahaha. Wah, frekuensi itu minum obatnya. Ternyata padahal lebih pahit loh kalau digerus loh. Ini suatu masalah yang perlu ditangani lebih jauh ini. Kenapa harus digerus, enggak diminum langsung? Nggak digerus karena masa diambiar kemana-mana. Nah, iya justru ambiar kemana-mana. Kenapa jenengan malah minta yang ambiar? Ditambah 10 menit untuk refleksi. Ya, berarti kita sekarang melakukan refleksi. Refleksi ya. Formatnya masih yang kemarin. Format refleksinya. Masih punya? Masih dong. Dapur. Oke. Oke, kita tulis lagi. Salah satu kata.
Yang kemarin Tapi untuk hari ini kan yang jelas kalau bisa nyaman
kasih Bapak Ibu guru hebat, persembahkan dari kami, saya Bu Muslimah dan Ibu Ika Wijayanti tentang praktek coaching untuk supervisi akademik. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.